Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Sukmanda Dwiryanto, guru TK Abad 3 Ambulu di Ngobras. Ngobrol asik tentang implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kali ini saya sudah bersama dengan Bunda Iwin. Bunda Iwin adalah salah satu wali murid TK Abad 3 Ambulu, ibunda dari Ananda Zafar. Tanpa berlama-lama ya teman-teman, kita langsung sapa saja Bunda Iwin. Halo Bunda, bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah Bunda Manda, sehat. Ya sedikit ini sih, sedikit batuk ya suaranya, sedikit batuk ya iya, Bunda. serak-serak ini kan Serak-serak, Bunda, iya. Ya mungkin cuaca Bunda ya. Bunda Manda gimana juga Hari kabarnya? ini juga sedikit batuk juga, flu Bunda. Iya, Kalau sama berarti imun ya. tubuh nggak stabil itu kadang gampang banget loh Bunda. Sakitnya Iya, pancaroba ya Bunda ya, gampang ya. terserap penyakit ya Bunda ya. Kali ini saya sudah bersama dengan Bunda Iwin akan berbincang-bincang santai untuk membahas tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebelumnya saya ingin tahu nih Bunda Iwin kesibukannya di rumah apa sih Bunda? Selain menjadi ibu rumah tangga nih. Oh iya, ibu rumah tangga yang pertama ya Bunda ya. Yang kedua, amanahnya sama dengan Bu Manda. Saya sebagai pengajar. Kalau Bu Manda mungkin tingkat TK ya. Saya level atasnya Bunda. Level atasnya ya Bunda ya. Iya. Nah, qadarullah saya sama dengan Bu Manda di Yayasan Muhammadiyah. Muhammadiyah juga Bunda. Iya, di Muhammadiyah juga. Nah, untuk ibu rumah tangga ini qadarullah saya diamanahi 4 orang anak Bunda. Iya. Adik Zafar ini paling bontot. Paling dia bontot anak yang keempat. terakhir Bunda. Iya. Yang nomor 1 kalau boleh tahu usianya berapa Bunda? SMA. SMA Bunda. Iya, SMA kelas 1. Yang kedua? Yang kedua kelas 5. Yang ketiga kelas 2. Yang keempat muridnya Bu Manda iya, tentunya. Adik Zafar yang terakhir ya Bunda ya. Baru-baru ini kan Menteri Pendidikan lagi ada program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat Bunda. Iya, Bunda iya, pasti sering mendengar ya Bunda ya. Mendengar dari Adik Zafar kalau nyanyi Bunda. Yang Bunda tahu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu apa sih Bunda? Oke, itu program Pak Menteri ya Bunda ya. Programnya bagus banget itu ya. 7 kebiasaan 7 loh kebiasaan. Nah, 7 kebiasaan ini secara globalnya Bunda ya, itu adalah pembiasaan anak di rumah Bunda. Nah, yang nantinya itu ditujukan untuk membentuk karakter anak ya Bunda. Iya. Nah, dari 7 pembiasaan itu Bunda, mungkin Adik Zafar belum semuanya sih, belum karena semuanya. masih berproses ya Bunda. Berproses, iya. Karena umurnya yang masih dini ya Bunda ya. Iya. Jadi perlu belajar, perlu berproses. Iya, Bundanya juga berproses juga. Tentunya harus ada pantauan dari orang tua ya Bunda ya. Iya. Untuk implementasi di rumah ya Bunda ya, Iya. tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat Adik Zafar itu bagaimana Bunda? Mulai dari bangun pagi nih, bangun pagi Adik Zafar, kalau saya ingin tahu Adik Zafar bangun paginya itu jam Kalau berapa? bangun pagi Bunda Adik Zafar itu selalu tepat waktu. Tepat waktu. Iya, sebelum subuh itu sudah bangun Bunda. Tapi anehnya Adik Zafar itu yang susah justru tidurnya Bunda. Tidur malam itu malam banget Bunda. Iya, meskipun ya kami masih berproses sih. Iya. Kalau masalah bangun pagi itu sebelum subuh sudah bangun. Nah, itu nanti kita qadarullah rumah saya kan dekat Bunda dengan masjid. Nah, jadi insya Allah untuk ibadahnya Bunda itu kami berusaha untuk selalu ke masjid. Jadi kalau Bunda, Abi sama anak-anaknya ke sana, kalau Adik Zafar sudah bangun, pasti otomatis ikut dia ya. Jadi ikut ya Bunda ya. Kalau untuk olahraga Bunda, olahraga biasanya berhubungan dengan makan bergizi, makan sehat. Kalau anak sudah sering olahraga, aktivitas, biasanya kan
gampang banget capek, gampang banget lapar. Kalau untuk adik Zafar itu seperti apa Bunda? Sedangkan kan di sekolah itu setiap pagi ada senam. Itu juga termasuk olahraga Bunda. Iya. Kalau di sekolah senam Bunda ya, kalau di rumah dia sukanya bersepeda. Bersepeda. Pulang sekolah ganti baju langsung yang diambil sepeda. Itu kan olahraga Bunda. Termasuk olahraga. Itu suka sekali dia bersepeda. Selain bersepeda dia itu sukanya, anak saya itu kan pecicilan dia ya. Iya. Pecicilan. Nah, karena pecicilan itu ya ini harus diarahkan pecicilan yang harus diarahkan. Pecicilan yang terarah Iya, Bunda. iya, biar Nah, di sekolah itu kan ada apa Bunda? Tapak suci. Ya, Nah, itulah. setelah Itu tapak salah suci. satu wadah untuk pecicilan anak saya itu. Iya. Nah, kebetulan itu kemarin Bunda the first dia pertama kali ikut pertama kali. kejuaraan Bunda. Nah, itu dia sudah alhamdulillah sudah bisa mendapatkan medali emas. Bunda. Surprise banget itu. Dari pecicilan terarah, ikut ekstrakurikuler tapak suci, terus bisa mendapatkan medali emas Bunda. Masya Allah. Pecicilannya nggak muspro ya Bunda ya. Pecicilan yang terarah Yang Bunda. terarah, Dan iya. mendapatkan medali emas. Alhamdulillah. Kalau makan sehat Bunda, adik Zafar kan anak yang katanya Bunda pecicilan tuh. Makannya seperti apa Bunda? Sayur, buah, mau apa dia pilih-pilih nih Bunda? Kalau di sekolah gimana Bunda? Kalau di sekolah kan hari ini sekarang nih lagi ada program MBG nih Bunda. Saya kalau lihat adik Zafar itu makannya selalu habis Bunda. Sayur dia mau, susu dia mau habis. Nah, begitulah juga dia di rumah Bunda. Makan itu tidak pilih-pilih dia. Sayur mau, buah mau, apapun dia mau. Sayur apa aja Bunda mau? Sayur apa aja mau. Sayurnya ibaratnya makanannya orang dewasa, dia mau Bunda. Nah, makanya adik Zafar kebanyakan anak itu kan pilih-pilih ya sayur. Iya, Kalau tapi adik dia Zafar enggak ya. enggak. Makanya adik Zafar itu sehat ya. Soalnya sayur mau, buah mau, jadi gampang sakit Bunda. Karena ada MBK itu ya Bunda ya programnya. Makannya berapa kali Bunda? Jangan Kalau boleh dihitung. tahu ya. Makannya itu bisa 4 kali, bisa 5 5 kali dalam Bunda. sehari itu Bunda. Dalam sehari. Mulai dari pagi. Tapi karena ini kan sekarang sudah ada MBK MBG, Bunda. ya. Nah, jadi karena ada MBK, adik Zafar itu biasanya berangkat sekolah itu kan sarapan. Iya. Karena ada MBG itu biasanya makan jam 9 MBG Bunda. Iya. Dia saya kasih ini Bunda, saya kasih pengertian enggak usah sarapan ya Nak. Enggak mau Bunda. Dia mau sarapan. Harus sarapan. Akhirnya saya siasati. Sarapan boleh tapi sedikit saja. Akhirnya ya nurut sih dia. Tadi pagi nanti jam 9 MBG ya. Nanti pulang sekolah itu sarapan. Kok sarapan Bunda? Makan siang. Terus sore, malam juga Bunda. Malam. Iya. Itu beda lagi dengan cemal-cemilnya ya Bunda. Biasanya kalau anak kecil apa aja roti, kue apa aja dia suka Bunda. Nah, itulah apalagi kalau lihat adik adik Zafar, apa aja mau Bunda kalau di sekolah itu. Iya, Masya sama Allah berarti sekali. ya. Untuk selanjutnya ini ada gemar belajar Bunda. Di poin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Gemar belajar itu di poin nomor 5. Kalau adik Zafar sendiri belajarnya itu seperti apa Bunda, model belajarnya selain di sekolah nih, di rumah pasti belajar. Terkait belajar Bunda, saya itu jujur ya, enggak pernah menyuruh dia belajar Bunda. Karena apa? Karena di rumah kan ada kakaknya 3. Kakaknya kan sudah besar Bunda. Dia sudah tahu kapan waktu bermain, kapan waktu belajar. Yang kakaknya ya. Iya, tiga-tiganya kan sudah besar Bunda. Jadi setelah sholat maghrib itu pasti ngaji. Nah setelah ngaji baru ini belajar. Belajar. Ketika melihat kakaknya belajar, pastilah dia termotivasi mungkin. Betul. Jadi dari situ saya nggak pernah menyuruh.
Paling dia pinginnya apa langsung ambil buku. Jadi nggak gitu. terlalu menekan adik Zafar harus belajar gitu, Enggak, ya, Bunda? enggak. Lihat kakak-kakaknya belajar, dia inisiatif ambil tas, ambil buku, Iya. entah itu mewarnai, membaca, iya. mengaji, Betul. baca Iqra ya Bunda ya. Begitu. Kalau untuk masyarakat Bunda, Hmm. saya tuh kalau lihat adik Zafar di sekolah, dia itu anaknya bener-bener friendly. Suka berbaur dengan siapa saja, Ceria ya, mau Bunda, bermain ya? dengan siapa saja, bener-bener ceria Bunda. Kalau di rumah seperti apa sih Bunda? Ya sama lah, sama seperti di sekolah. Iya, dia tuh kenal ndak kenal disapa Bunda. Disapa. Jadi iya. sukanya apa? Suka Bener-bener menyapa. friendly berarti ya Bunda ya? Iya, begitulah. Begitulah. Nurun siapa ya Bunda Iya ya? mungkin Bundanya ya. Lah, ya mungkin bisa jadi. Contohnya Kemarin seperti apa Bunda, nih? iya, contoh itu kemarin ketika saya ajak ke ATM Bunda ya. Di dalam ruangan ATM tuh ada dua ini, Ruangan, dua ya, mesinnya oh Bunda. iya, dua mesin. Jadi ketika saya masuk, sebelahnya itu kan kosong. Kebetulan ada Orang masuk. orang masuk. Nah, bapak-bapak dia Bunda. Secara otomatis ya, Dia langsung menyapa. langsung menyapa, "Hai Om," gitu Bun. Saya kaget, anak Siapa ini, iya, gitu ya, Nggak seperti tahu itulah. salah siapa, Miss. Itu Om Umi, nah itu seperti itulah. Mungkin belajar dari Umi ya, kalau Bunda Iwin ini berpapasan dengan orang, Bunda suka menyapa. Mungkin. Biasanya Adik Zafar melihat karena Bisa jadi, ya. Karena anak kecil itu suka melihat orang di sekitarnya, suka meniru ya Bunda Iya. ya. Kalau untuk tidur nih, tidur cepat, Adik Zafar seperti apa Bunda? Tidur setiap malamnya Seperti itu yang diwajibkan jam saya berapa? bilang tadi Bunda, masalah tidur itu kami masih belajar Bunda, masih berproses. Karena belum bisa teratur ini untuk masalah tidur. Selama lampu masih Masih menyala menyala, Bunda, Adik Zafar tuh susah untuk tidur. Jadi kami itu masih belajar. Pukul 9 itu lampu sudah dimatikan. Nah, Biar anak supaya Adik Zafar itu tidur, karena kalau lampu masih menyala itu dia tidak bisa tidur Bun. Jadi enggak tidur jam 9 sudah dimatikan. Jadi anak bisa terbiasa ya Bunda ya. Ya. Lampu waktunya dimatikan, anaknya waktunya tidur. Iya, enggak tidur pokok dimatikan Bunda. Iya. Biar terbiasa. Adik Zafar tidurnya sama Bunda? Apa Sama saya, kakak-kakaknya? kadang sama kakaknya. Semaunya dia sudah. Dia. Iya. Ya, jadi gampang ya Bunda, pokok lampu harus mati. Iya. Iya. Untuk yang terakhir nih Bunda, saya ingin tahu kenapa sih Bunda Iwin sebegitu percayanya menitipkan Adik Zafar ke TK Abad 3 Ambulu Bunda? Kenapa Bunda? Masih perlu ditanya Iya, ya. Pengen tahu jawaban Bunda Iwin ini apa ya? Gini Bunda, mulai anak pertama, kedua, ketiga semuanya di ABA Bunda. ABA itu sudah tidak diragukan lagi bagi saya ya. Jadi ya memang ABA is the best. Mulai dari anak yang pertama Abah, ABA, dua Abah, ABA, tiga ABA, otomatis yang keempat ABA. Alhamdulillah. Dan di ABA itu Bunda, 7 kebiasaan itu sudah Terapkan, Masya Allah. Jadi kan Dari- mendukung Bunda ya, ketika di rumah belum terlaksana, di sekolah itu kan secara tidak langsung sudah diajarkan sama Bu Guru. Jadi di rumah dia juga bisa belajar. Iya. Di sekolah, di rumah. Jadi antara sekolah dan rumah saling mendukung ya Bunda. Seperti itu ya Bunda Seperti ya. itulah. Itu tadi ngobrol asik saya dengan Bunda Iwin selaku wali murid TK Abad 3 Ambulu tentang implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di rumah. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada saya yang akan menjadi seorang bunda dan umumnya bagi bunda-bunda di seluruh Indonesia. Terima kasih Bunda Iwin sudah hadir Sama-sama. menemani saya hari ini ya Bunda ya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.